Selamat datang di webinar Life Coach RCK. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta silahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan RCK yang diambil di chatroom menu. Kemudian webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan kompeten menangani panggilan untuk layanan bagi tenaga usaha informasi pusat kontak pelanggan. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya pada saat narasumber melakukan penjelasan. Dan di akhir sesi akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Lalu nyalakan juga kamera depan di laptop ataupun di handphonenya, kemudian silakan untuk di-screenshot sebagai bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka pastikan kepada para peserta harap untuk membuka aplikasi sekolahmu baik di web ataupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Untuk webinar kita kali ini yaitu mengenai kompeten menangani panggilan untuk layanan bagi tenaga usaha informasi pusat kontak pelanggan atau call center ya. Kita mulai pembahasan materinya dengan materi yaitu sebagai berikut. Oke, prinsip komunikasi. Bagaimana nih? Komunikasi sering banget ya kita mendengar komunikasi. Dan kenapa sih komunikasi ini penting? Komunikasi ini pasti akan selalu kita gunakan gitu ya dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita juga hidup tidak sendirian, pasti berkomunikasi, pasti berinteraksi dengan orang lain. Maka komunikasi ini akan menjadi sangat penting, terutama untuk kita yang bekerja di bidang seperti call center ini gitu ya, yang berhubungan langsung dengan pelanggan, yang harus menjelaskan sesuatu kepada pelanggannya gitu ya, supaya pelanggannya ini bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, dalam prinsip komunikasi kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, apa itu komunikasi? Secara harfiah, komunikasi adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti sama atau communication yang berarti membuat sama. Komunikasi ini prosesnya dinamis ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Jadi proses ini secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Kemudian, komunikasi juga merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, kemudian emosi, keterampilan, dan semacamnya. Hal yang ditransmisikan ini bisa berupa simbol-simbol mungkin, kata-kata juga bisa, kemudian gambar, figur, grafik, atau semacamnya ya. Lalu komunikasi adalah pertukaran pikiran, pesan atau informasi seperti ucapan, isyarat, tulisan, atau perilaku. Bahkan kalau misalnya nih rekan RCK pernah bertemu nih sama seorang native speaker atau sama bule gitu ya yang belum ngerti bahasa Indonesia, misalnya dia tanyakan alamat kepada kita gitu ya, tapi kita bingung nih jelasinnya gimana. Walaupun hanya dengan isyarat gitu ya, seperti misalnya menunjuk ke arah sana, dia pasti udah paham gitu ya. Karena sudah ada pertukaran informasi isyarat ini antara si native speaker dengan kita. Jadi mereka bisa mengetahui dan memahami apa yang kita maksud tanpa kita menjelaskan panjang lebar gitu ya. Kemudian
komunikasi juga adalah suatu kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Kemudian setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuan penerimanya tentu, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapannya melalui media tertentu pula kepada penyampai pesan. Misalnya melakukan komunikasi via telepon nih, nanti pasti akan dibalas juga melalui telepon juga gitu ya. Akhirnya di telepon ini karena terjalin komunikasi, ngobrol gitu ya, pesan yang disampaikannya bisa diterima, kemudian terjadilah komunikasi. Nah, ini dia beberapa cara berkomunikasi yang umum ya dilakukan oleh kita selama ini. Ada kata yang diucapkan, kemudian ada kata-kata yang tertulis juga. Nah, kata-kata yang tertulis ini biasanya kita lakukan via chat ya. Misalnya sekarang kan sudah ada telepon genggam ya, ada telepon genggam, kemudian ada fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi pesan gitu ya yang bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan komunikasinya melalui kata-kata yang tertulis di pesan tersebut gitu. Kemudian kita kirim ke penerimanya, si penerimanya membaca, kemudian nanti akan membalas gitu ya. Nah, kemudian ada juga gambar visual seperti kita sedang menghadiri mungkin seminar gitu ya, disajikan atau disuguhkan dengan gambar-gambar visual supaya untuk memudahkan juga ya, memudahkan kita sebagai penerima pesan atau pendengar untuk mengerti apa yang sedang dijelaskan oleh si pembicaranya. Kemudian bahasa tubuh, nah ini juga sama yang sudah saya lakukan dari tadi ya, melakukan bahasa tubuh ini juga akan membantu proses komunikasi supaya bisa tersampaikan lebih baik gitu. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi antara manusia. Contohnya seperti ini ya, ada pengirim, ada penerima. Nah, nanti dari si pengirim kepada penerima ini menyampaikan sebuah pesan. Nanti setelah pesan itu diterima oleh penerimanya, akan dibalas gitu ya, dikirimkan lagi nih, atau melakukan feedback. Dikirimkan lagi oleh si penerima, kemudian diterima oleh si pengirim. Jadi seperti lingkaran gitu ya, berputar. Jadi dari pengirim ke penerima gitu ya, balik lagi terus saja seperti itu gitu untuk prosesnya ya, proses pengiriman dan penerimaan informasinya. Kemudian, nah, tapi selain informasi yang bisa tersampaikan dengan baik gitu ya, kalau misalnya si penerimanya memahami nih apa yang disampaikan oleh si pemberi atau pengirim pesannya tadi. Tapi kalau misalnya ternyata pesannya nggak sampai dengan baik kepada penerimanya, nah biasanya ini ada gangguan ya. Biasanya kita kenal dengan kata-kata distorsi gitu. Nah ada gangguannya nih dari pengirim kepada penerima, mau dikirim nggak bisa nih, nggak bisa diterima dengan baik, ada apa nih gitu ya. Jadi tidak ada feedback atau seperti tadi bentuknya tidak seperti lingkaran tadi gitu. Jadi dari pengirim sampai ke penerima belum sampai nih gitu ya. Penyebabnya apa? Nah, ini dia yang menyebabkan terjadinya distorsi. Yang pertama persepsi. Kemudian bahasa, seperti tadi ya, misalnya ada native speaker dengan kita orang Indonesia nih. Orang Indonesianya nggak bisa misalnya bahasa Inggris, tapi si orang native juga sama, nggak bisa bahasa Indonesia. Misalnya akhirnya menggunakan bahasa isyarat mungkin gitu ya untuk bisa memahami itu ya, atau bisa melakukan komunikasi. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak bisa melakukan bahasa isyarat atau bahasa tubuh yang lain misalnya gitu ya, sama sekali nggak bisa dimengerti satu dengan yang lainnya, ya otomatis ini adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya distorsi tadi. Kendalanya bahasa gitu ya. Kemudian makna bahasa, kemudian ketertarikan juga, emosi, emosi juga sama nih. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya distorsi. Biasanya kalau kita lagi emosi, biasanya nggak fokus ya, lebih dikuasai dengan rasa emosinya. Jadi pendengaran pun mungkin nanti akan berkurang dan kita kurang memahami juga nih apa yang dimaksudkan atau apa yang dibicarakan oleh si pengirim berita atau si pembicara. Kemudian ada infleksi, intonasi, lalu lingkungan dan juga suara, ekspektasi, kemudian pilihan kata nih terkadang kita juga
memilih kata misalnya kurang sesuai nih, kita bicara dengan anak-anak misalnya. Terus kita pakai kata-kata yang mereka belum tahu sama sekali artinya apa gitu ya. Terus kita pakai pilihan kata tersebut sampai akhirnya mereka juga si anak-anak ini nggak ngerti misalnya gitu ya. Nah ini juga sama nanti akan menyebabkan adanya distorsi. Lalu rentang waktu konsentrasi. Setiap orang kan berbeda-beda ya rentang waktu konsentrasinya. Nggak bisa nih 1 jam full fokus dengarkan satu orang aja nggak bisa nih. Kadang mungkin antara 1 sampai 15 menit masih bisa fokus. Di menit ke 16 sampai 17 mungkin udah mulai kemana gitu ya. Mungkin penglihatannya terganggu dengan yang lain. Kemudian tiba-tiba terfikirkan sesuatu hal gitu ya sampai akhirnya mengganggu konsentrasi. Nah, kemudian ada juga masalah pendengaran. Apalagi kalau kita misalnya melakukan komunikasi via telepon. Bisa jadi karena mungkin sinyalnya, kemudian ada gangguan jaringan dan lain sebagainya yang menyebabkan masalah pendengarannya menjadi tidak baik gitu ya. Kita udah apa-apa, ngomong apa sih nggak kedengeran? Kadang suka gitu ya. Ya mungkin itu tadi, mungkin lingkungan di sekitar kitanya memang sedang terlalu berisik gitu, atau memang ada gangguan jaringan nih sehingga pesan yang tersampaikannya nggak sampai dengan baik gitu ke si penerimanya. Kemudian kecepatan berpikir ini juga sama harus dipahami ya, kecepatan berpikir setiap orang ini berbeda-beda gitu. Jadi kita harus tahu dulu kecepatan berpikir lawan bicara kita ini sampai mana gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita berusaha menjelaskan dengan cepat karena ingin cepat selesai misalnya gitu ya. Jelaskan, ngebut nih ngejelasinnya, tapi sama sekali nggak ada yang ditangkap nih oleh si penerimanya. Akhirnya komunikasinya ya bisa gagal gitu. Jadi sebisa mungkin kita pahami dulu kecepatan berpikir lawan bicara kita supaya menghindari terjadinya distorsi ini gitu ya. Selanjutnya, dua proses komunikasi akan selalu ada dua proses ya dalam komunikasi, ada mendengarkan, ada berbicara. Ada yang satu mengirim, yang satu menerima. Gitu, selalu berpasangan ya. Jadi kalau misalnya komunikasi ini terjadi, kalau misalnya ada dua proses ini, yang satu mendengarkan, yang satu berbicara, yang satu mengirim, yang satu menerima, begitu. Kalau salah satunya tidak ada, berarti proses komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, untuk mendengarkan dalam proses komunikasi ini memerlukan energi dan juga konsentrasi yang tinggi. Sepakat ya? Kenapa? Karena kadang itu tadi rentang konsentrasi seseorang kan berbeda-beda ya. Belum tentu nih antara A sama B rentang konsentrasi mendengarkannya sama. Jadi harus meluangkan atau memerlukan mendengarkan ini memerlukan energi dan juga konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi harus fokus, dengarkan baik-baik. Kemudian rasa ingin tahu dan pikiran terbuka. Ketika mendengarkan juga kita harus memiliki rasa ingin tahu. Wah, dia ngomongin apa nih ya? Ngebahas apa nih ya? Gitu ya. Kemudian analisis dan juga pemahaman. Didengarkan apa yang sedang dibicarakan, kemudian coba dianalisa, kemudian dipahami apa nih kira-kira yang lagi dibicarakan. Gitu ya, apa isi pembicaraan tersebut. Sampai akhirnya kita bisa memahaminya. Kemudian untuk proses berbicara ini juga memerlukan fokus yang tajam. Jadi jangan sampai kita sedang berbicara masalah rumah misalnya, tiba-tiba kita membicarakan masalah makanan gitu ya. Jadi harus fokus selesaikan apa yang sedang dibicarakan. Fokusnya kayak sekarang nih kita sedang membicarakan proses komunikasi, oke. Kita bicarakan dulu proses komunikasi gitu. Kemudian berpikir dengan logika, ini penting juga ya. Kemudian ucapannya harus jelas, artikulasinya A, I, U, E, O gitu ya. Harus jelas juga pelafalannya. Jadi jangan sampai membuat orang lain bingung dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi ucapannya harus jelas. Jangan seperti bergumam atau berbisik-bisik gitu ya. Kalau berbisik-bisik langsung ke telinga mungkin aja ya masih bisa kita pahami. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk berbicara di depan orang atau mungkin di telepon, pada saat kita menelpon terus kita bisik-bisik, mungkin suaranya tidak akan terdengar dengan jelas gitu. Kemudian bicara juga memerlukan penyampaian yang singkat, yang padat,
yang jelas gitu ya. Singkat, padat, jelas supaya lebih mudah untuk dipahami oleh si penerima pesan kita atau lawan bicara kita. Kalau berbelit-belit atau mungkin bertele-tele harusnya kita to the point tapi kita ajak dulu nih muter-muter gitu ya. Dikhawatirkan pesan yang ingin kita sampaikan ini malah justru terlupakan gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita ketika berbicara coba dipersingkat gitu ya supaya mudah dimengerti. Apalagi kalau kita misalnya tahu nih bahwa lawan bicara kita ini misalnya kemampuan mendengarkannya nih agak kurang nih atau konsentrasinya misalnya agak kurang juga. Jadi kita harus tahu gitu ya lawan bicara kitanya seperti apa, kemudian sampaikan dengan singkat supaya intinya itu tadi mudah diterima dan bisa dipahami oleh penerimanya atau pendengar kita begitu ya. Selanjutnya, mendengarkan secara efektif. Supaya bisa mendengarkan secara efektif, ini adalah beberapa sikap yang mendukung ya untuk mendengarkan dengan efektif. Yang pertama, mempertahankan postur badan yang santai. Jadi jangan tegang nih. Kalau lagi tegang, biasanya nanti pun ketika kita mendengarkannya menjadi kurang konsentrasi gitu ya karena mungkin nervous, deg-degan gitu ya. Jadi usahakan postur tubuhnya yang santai. Ketika duduk, nah duduklah dengan posisi yang agak ke depan gitu ya. Kalau misalnya ada senderannya nih, kursinya, boleh nggak senderan? Boleh, tapi pastikan posisinya tetap tegak gitu ya. Bersenderan nggak apa-apa, posisinya agak tegak gitu. Kemudian jika berhadapan pada saat mendengarkan seseorang berbicara, usahakan setara gitu ya. Jadi posisinya setara atau eye level. Jangan sampai misalnya dia lagi berbicara kita cuma duduk aja atau sebaliknya. Kalau memang misalnya kitanya sedang duduk, ada yang ingin bicara dengan kita, persilahkan suruh duduk juga gitu ya. Atau kita yang berdiri gitu. Kemudian mempertahankan postur tubuh terbuka, mempertahankan jarak yang wajar. Kalau sekarang kan lagi pandemi ya, jarak wajarnya 1 meter ya. Kalau tidak lagi pandemi ya mungkin ada sekitar mungkin 50 cm gitu ya supaya si pembicara berbicaranya tidak terlalu kencang atau tidak terlalu keras, kita juga bisa mendengarkan dengan baik gitu. Nah, kemudian merefleksikan emosi, kemudian menjaga kontak mata, penting ya menjaga kontak mata, jangan sampai ketika ada orang yang sedang berbicara kepada kita, mata kita jalan-jalan nih, nggak fokus gitu ya. Jadi nanti khawatirnya pendengar atau pembicara ini akan tersinggung gitu ya, merasa tidak diperhatikan. Kemudian ya mungkin nanti akhirnya marah gitu ya, ngerasa dicuekin kan, saya lagi ngomong kok kamu matanya kemana-mana sih? Atau sambil mengerjakan hal yang lain gitu sampai akhirnya kita nggak menjaga nih kontak mata kita terhadap si pembicara gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu menciptakan lingkungan yang tenang tanpa terganggu dengan sekitar. Jadi ketika memang ada hal yang ingin dibicarakan, pastikan lingkungannya juga tenang gitu ya. Jadi jangan sampai nih misalnya lagi biasanya kalau kita lagi nonton konser kan berisik banget tuh suara musiknya ya. Terus kita pengen ngomong nih pasti orang yang di sebelah kita atau orang yang kita ajak bicara ini pasti nanti, "Hah? Apa sih? Ngomong apa sih?" gitu ya. Nah, ini perhatikan lingkungan sekitarnya. Usahakan kalau memang misalnya ada hal-hal yang ingin dibicarakan apalagi itu penting, lihat dulu, rame nggak nih? Berisik nggak nih? Terlalu bising nggak nih? Untuk kita bisa menyampaikan informasi tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya, sikap yang dapat menyembunyikan efektivitas mendengarkan. Dalam tanda kutip ya, menyembunyikan, bersikap menghindari. Wih, ada bos datang tuh. Ayo cepet-cepet pura-pura kerja, misalnya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita misalnya menghindari gitu ya, menghindari pembicaraan biasanya itu tadi. Kadang mungkin kita nggak mau gitu ya berbicara sama orang tersebut atau kita tahu nih kayaknya yang bakal diomongin masalahnya terlalu berat nih dan nggak sesuai nih sama passion kita misalnya atau keinginan kita atau nggak sesuai nih sama kemampuan kita mencernanya misalnya gitu ya. Kadang kita memilih untuk menghindar. Nah, ini yang dapat menyembunyikan efektivitas mendengarkan. Kemudian menceritakan diri sendiri tanpa mendengarkan cerita lawan bicara. Mungkin sering ya rekan Arsike jumpai. Kadang kalau misalnya satu geng nih, misalnya ada berlima,
salah satu di antaranya mungkin ada yang senang nih menceritakan tentang diri sendiri. Wah, aku kerjanya udah sampai gajinya segini loh. Oh, tempat kerjaku tuh begini, bosku tuh baik banget loh. Misalnya gitu ya, wah baru baru banget nih beli tas yang branded dan ini mahal banget tahu nggak? Misalnya gitu ya. Keluarga aku tuh keluarga kaya raya, bedalah sama keluarga kamu misalnya kayak gitu-gitu ya kan. Dia senang sekali untuk menceritakan dirinya sendiri tanpa mendengarkan cerita lawan bicaranya. Nah, kadang ketika dia menceritakan diri sendiri, dia berimajinasi mungkin gitu ya, dan kayaknya stok kata-katanya tuh banyak banget gitu. Tapi ketika dia mendengarkan cerita lawan bicaranya gitu, dia nggak mau. Ketika lawan bicaranya gantian gitu ya, mau bicara nih tentang dirinya, dia nggak mau nih, nggak mau mendengarkan gitu. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Jadi terkesannya seperti egois gitu, pengen didengerin tapi nggak mau dengerin orang lain. Tapi orang lain harus dengerin apa yang dia bicarakan gitu ya. Kemudian tidak merespon. Ini juga jangan sampai dilakukan, apalagi yang bicaranya misalnya atasan kita atau orang-orang penting di tempat kita kerja gitu ya. Kadang mungkin ada yang sambil kita kerja, mungkin bosnya gitu ya marah-marah atau menegur kita, tapi kitanya nggak ada respon sama sekali. Wah, ini jangan sampai dilakukan. Bisa fatal akibatnya ya. Atau misalnya di rumah nih kita lagi tidur-tiduran, terus ibu kita misalnya memanggil, Dek, ini tolong diberesin dulu ya tempat tidur kamu ini kok kotor banget sih, bla 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 gitu ya. Terus kita diam aja gitu, nggak ada respon. Nah, ini juga jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut karena ini akan menyembunyikan efektivitas mendengarkan. Kemudian menyela pembicaraan. Wah, ini apa ya kita bisa bilang kalau menyela pembicaraan ini nggak sopan ya, betul nggak? Karena mungkin ada beberapa orang yang memang seperti apa ya mungkin terbiasa gitu ya menyela pembicaraan orang dan kadang juga tanpa kita sadari misalnya lagi ngobrol topik misalnya makanan gitu tiba-tiba kita baru aja datang dan mungkin apa yang lagi dibicarakan ini pernah kita alami mungkin gitu ya dan kita mengetahui atau kita punya pengetahuan tentang hal tersebut tiba-tiba kita nyambung aja gitu ya kan mungkin rekan Arsika juga beberapa pernah menjumpai gitu ya teman atau saudara atau rekan siapapun yang pernah berbicara dengan rekan Arsike melakukan hal ini atau bahkan mungkin diri kita sendiri kadang seperti itu gitu ya jadi sekarang kan sudah tahu nih bahwa menyela pembicaraan ini dapat menyembunyikannya efektivitas mendengarkan jadi ketika orang lain sedang berbicara dengarkan baik-baik gitu ya karena telinga kita kan dua ya dibandingkan mulut ya. Jadi kita diminta untuk bisa lebih banyak mendengarkan. Dengarkan dulu sampai misalnya si pembicaranya selesai baru deh kita masuk gitu ya. Kalau memang misalnya ada hal-hal yang ingin kita bicarakan. Tapi kalau misalnya tidak ada ya sudah diam dulu saja, dengarkan si pembicaranya sampai selesai baru deh kita masuk gitu. Kemudian kritik juga sama nih, menghakimi, wah jangan sampai itu gara-gara dia sih. Gara-gara dia nih kerjaan kita jadi terbengkalai, gara-gara dia nih bonus kita nggak keluar misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai kita menghakimi orang seperti itu ya. Barangkali kesalahannya terjadi bukan karena dia gitu ya. Barangkali memang ada kesalahan yang terjadi dikarenakan kan kalau kita kerja nggak mungkin sendirian ya, ada timnya ya mungkin dari secara keseluruhan gitu kesalahannya dari si tim tersebut misalnya gitu ya. Jadi lebih baik dibicarakan terlebih dahulu, jangan langsung menghakimi orang. Kemudian mendiagnosis, kemudian memberikan solusi. Ini juga sama nih, terkadang ada orang nih yang cuma pengen curhat aja, cuma pengen bicara aja, cuma pengen ngomong aja gitu ya, cuma pengen cerita tanpa membutuhkan solusi gitu. Tapi kadang ada juga nih yang memang to the point langsung minta solusinya. Contohnya, kalau yang ingin langsung minta solusi misalnya, aku baru di resign nih dari tempat kerja, kira-kira ada nggak solusinya menurut kamu yang terbaik untuk aku sekarang misalnya? Oh iya nih kemarin ada lowongan kerja nih di sini. Misalnya seperti itu ya. Tapi ada juga nih misalnya kalau kita pengen cerita, ih sebel banget deh. Hari ini kerjaanku tuh banyak banget.
Terus si bos lagi nggak ngerti banget nih, padahal aku tuh capek, cuma pengen istirahat, tapi dia kok nggak paham-paham, malah ngasih kerjaan yang lebih banyak lagi sama aku. Lembur juga nggak dibayar-bayar, misalnya gitu ya. Kita mengeluh saja, cuma ingin bicara, menumpahkan emosi kita gitu ya. Tapi kita butuh solusi nggak? Belum tentu gitu. Atau orang tersebut butuh solusi nggak? Belum tentu gitu. Ada yang memang hanya ingin didengarkan aja gitu ya. Jadi kadang nggak butuh solusi, cuma pengen didengerin kok gitu. Jadi ketika orang lain tidak membutuhkan solusi, kita nggak perlu repot-repot mikirin solusinya apa gitu ya. Yang penting didengarkan aja dulu gitu supaya kita tidak menyembunyikan nih efektivitas mendengarkannya ini. Kemudian mengganti subjek pembicaraan. Wah, ini juga sama nih dengan tadi ya menyela pembicaraan. Kita misalnya datang, ada teman-teman kita lagi kumpul nih, lagi membicarakan tentang suatu hal, kemudian kita tiba-tiba datang, guys, tahu nggak yang kemarin tuh film yang kemarin itu loh yang rame banget misalnya. Kita datang dengan topik yang kita bawa gitu ya, tanpa kita mendengarkan terlebih dahulu orang-orang lagi ngomongin apa gitu ya. Nah, ini juga jangan sampai kita lakukan. Mengganti subjek pembicaraan adalah satu hal yang dapat menyembunyikan efektivitas mendengarkan gitu. Karena balik lagi ya, untuk mendengarkan secara efektif ya dibutuhkan komunikasi yang baik juga gitu antara si pendengar dan juga pembicaranya gitu. Nah, kemudian cara meningkatkan kemampuan mendengar secara efektif. Ini dia untuk meningkatkannya ya. Yang pertama adalah paraphrase, yaitu mengulang apa yang lawan bicara katakan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya, oh iya Pak ya, berarti catnya warna biru ya Pak. Oh, lantainya dari granit ya Pak, misalnya gitu ya. Diulangi kembali menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian summarize atau mengumpulkan atau menyimpulkan poin-poin penting lawan bicara. Kira-kira bosnya lagi ngomongin apa nih? Kalau misalnya kita perlu catat, silakan dicatat poin-poin pentingnya apa aja. Gitu ya, supaya lebih bisa dipahami dan bisa juga kita ingat begitu. Kemudian ada juga pertanyaan, menciptakan diskusi untuk mengatasi masalah. Biasanya muncul pertanyaan, gimana ya bagusnya ya? Oh, gimana nih kalau kayak gini? Misalnya seperti itu ya. Oh iya ya, kalau cara yang kemarin kan kurang berhasil, gimana kalau kita coba nih plan B nih, cara yang kedua seperti ini. Jelaskan A, B, C, D gitu. Caranya seperti ini. Biasanya ini bisa menciptakan diskusi ya untuk mengatasi beberapa masalah gitu. Oke, rekan Arsike, demikian untuk penjelasannya mengenai prinsip komunikasi. Selanjutnya yaitu terima kasih. Enggak ya? Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum dan kita ambil 3 pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, semua pesan yang tidak sampai kepada penerima karena adanya distorsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distorsi dan bagaimana cara agar tidak terjadinya distorsi? Oke, sebenarnya distorsi ini apa sih? Gangguan gitu ya, kalau bisa kita gambarkan seperti gangguan gitu ya. Jadi keadaan di mana terjadinya perubahan baik itu makna informasinya atau mungkin maksudnya dan juga mungkin ide-ide antara si pengirim dan juga si penerimanya sehingga mengakibatkan terjadinya gagal paham. Gagal paham dalam berkomunikasi. Ini juga bisa disebabkan oleh logat mungkin, gaya bahasanya atau pelafalannya ini juga sama. Bisa mengakibatkan tadi ya terjadinya gagal paham. Seperti tadi penyebab-penyebabnya banyak ya, lingkungan, kemudian intonasi dan lain sebagainya. Itu penyebabnya distorsi. Nah, supaya tidak terjadi distorsi ini, bagaimana caranya? Yang pertama, pahami dulu pengetahuan penerima pesan kita. Karena pengetahuan ini akan mempengaruhi bagaimana mereka memahami maksud pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi, sesuaikan nih dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si penerima pesan kita. Kemudian gunakan bahasa tubuh nih yang tepat ya apabila ingin berkomunikasi dengan orang lain. Selain untuk memudahkan agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh si penerimanya, juga kita lebih enak untuk menjelaskannya gitu ya.
Kemudian ciptakan suasana yang nyaman saat komunikasi. Lihat nih di sekitarnya, suasananya seperti apa, keadaannya seperti apa, lagi berisik banget enggak, terlalu bising enggak, atau memang sudah kondusif nih, sudah aman nih untuk berbicara gitu ya, dilihat suasananya. Harus menciptakan suasananya yang nyaman ya, yang tenang supaya komunikasinya atau proses komunikasinya berjalan dengan baik. Kemudian intonasi penting juga ya, intonasi juga penting. Perbaiki intonasinya atau nada bicaranya. Ini juga salah satu bagian dari bahasa tubuh kita ya, karena intonasi seseorang juga bisa mempengaruhi nih, mempengaruhi proses komunikasi. Kemudian artikulasi A I U E O Mbak Bi Bu Bebo-nya harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai seperti berbisik-bisik, bergumam atau malah misalnya sama sekali nggak bisa dipahami sama si penerimanya. Kemudian gunakan bahasa yang sama. Kayak kalau misalnya orang Jawa sama orang Sunda ngobrol nih, pakai bahasanya masing-masing, yang nggak akan nyambung, betul nggak? Karena satu sama lain nggak paham bahasanya gitu ya. Atau misalnya orang native, orang pakai bahasa Inggris, misalnya bicaranya kita orang Indonesia yang nggak paham bahasa Inggris, ngobrol nih, ketemu berdua, nggak akan bisa nyambung juga. Apalagi kalau nggak pakai bahasa tubuh ya, nggak ada isyarat gitu. Ini pasti sulit untuk saling memahami satu sama lain. Makanya gunakan bahasanya yang sama gitu. Kayak misalnya kita di Indonesia, kita punya bahasa ibu, bahasa Indonesia, silakan gunakan bahasa Indonesianya yang baik dan juga benar supaya komunikasinya bisa terjalin dengan lancar gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang nomor satu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yang kedua, dalam komunikasi, apakah bahasa tubuh diperlukan? Misalnya saat melakukan komunikasi di telepon, tidak melihat satu sama lain, lalu bagaimana bahasa tubuh tersebut? Apakah akan ada pengaruhnya terhadap komunikasi yang dilakukan? Oke, untuk bahasa tubuh ya, ini diperlukan nggak sih? Tentu diperlukan ya. Kenapa? Agar pesan yang ingin disampaikan ini lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Nah, saat menerima telepon misalnya, kan kita nggak kelihatan ya, nggak bisa ngelihat wajahnya gitu ya, wajah lawan bicara kita. Kecuali mungkin kalau sekarang melakukan panggilan video gitu ya, video call ya mungkin bisa. Tapi ini kan kita bahas telepon ya. Lalu seperti apa nih kalau via telepon? Contohnya gini ya, misalnya ada telepon masuk, lalu saya jawab dengan dua versi ini ya. Versi yang pertama, saya jawab, halo, selamat pagi. Oke. Versi yang kedua, halo, selamat pagi. Beda nggak penerimaannya? Beda nggak terdengarnya? Nah, kedengarannya lebih enak yang mana gitu? Yang pertama, versi yang pertama atau versi yang kedua? Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi, pasti ada bedanya ketika kita melakukan atau menjawab telepon dengan bahasa tubuh yang mungkin eh, akan menunjukkan atau mempengaruhi nanti suara kita ini terdengarnya seperti apa. Apakah mungkin terdengarnya kayak sedih, senang, antusias, riang, gembira gitu ya. Itu perbedaannya. Contohnya nih dengan tadi yang versi pertama, versinya senyum gitu ya. Saya pakai senyuman, kemudian bahasa tubuh juga nanti akan mengikuti biasanya. Kadang suka menganggukkan kepala juga ya tanpa kita sadari. Kayak, halo selamat pagi. Kadang juga seperti itu ya. Nah itu saking kita antusiasnya, terus kita juga menggunakan bahasa tubuh dengan baik, sampai akhirnya suara kita terdengar di ujung telepon sana sepertinya antusias, riang, gembira gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya bekerja sebagai tadi apa namanya call center ini ya, bekerja di call center ini, otomatis suara kita harus selalu terdengar antusias, terdengar gembira gitu ya. Jadi jangan kayak orang bete, kayak orang bad mood gitu kan, kayak orang yang sebel kalau ngangkat telepon gimana sih? Pernah kan misalnya nih rekan Arsika punya pacar nih ya, terus nelpon pacarnya, begitu dijawab, halo, apa? Gak lagi ngapa-ngapain, misalnya. Dengan suara seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Oh, kayaknya dia lagi bete ya. Oh, kayaknya dia jawabnya gitu banget sih. Apa dia lagi marah ya sama aku? Misalnya kayak gitu ya. Jadi bahasa tubuh juga akan nanti mempengaruhi kualitas suara yang kita hasilkan. Gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita nggak senyum tadi, ya itu tadi kedengarannya ya mungkin sepertinya kurang antusias, kayaknya nggak seneng banget nih dapat telepon dari aku gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita menjawab teleponnya dengan halo, halo beb, gitu ya. Wah kayaknya seneng banget nih dapat telepon dari kita gitu ya kan. Itu perbedaannya dan memang lumayan mempengaruhi ya bahasa tubuh ini untuk kita melakukan komunikasi supaya itu tadi tujuannya adalah supaya lebih mudah diterima, supaya lebih mudah dimengerti dan membuat orang lain juga lebih senang ya melihat kita apalagi kalau misalnya bertatapan langsung. Sebetulnya komunikasi kan lebih enak bertatapan langsung ya, bisa langsung berinteraksi, bisa langsung ngasih respon gitu. Kalau misalnya via telepon, yang bisa kita lakukan adalah ya hanya dengan suara itu tadi gitu ya. Usahakan suaranya seantusias mungkin. Gunakan bahasa tubuh atau kadang misalnya kita juga mendengar nih, misalnya kita nelpon seorang ada yang nelpon nih dari pihak asuransi misalnya gitu ya. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Saya dengan Suci, saya dari asuransi A. Saya ingin menawarkan nih Bapak atau Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah punya tabungan jangka panjang belum? Misalnya gitu ya. Nah, terlihat atau terdengarnya kayaknya senang banget gitu ya. Dan kita pun mendengarkannya, oh iya ya gitu. Dibandingkan dengan, halo Pak, saya ini dari tim asuransi Pak. Saya ini mau nawarin ini loh Pak produk Pak. Nah, kadang ada tuh bahasa tubuh yang dilakukan oleh si penelponnya gitu ya, masing-masing kan pasti berbeda-beda ya. Biasanya secara refleks akan dilakukan gitu dan itu nanti akan mempengaruhi kualitas suara kita juga gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa ketika saya melakukan komunikasi terkadang yang terjadi adalah kesalahpahaman atau miscommunication? Bagaimana caranya untuk mengatasi miscommunication ini? Nah, ini juga ya, benar banget kadang apa yang kita maksud belum tentu diterimanya dengan maksud yang sama. Betul ya. Jadi mengatasi miskomunikasi ini kenapa sebetulnya ya kok ada miskomunikasi sih gitu ya. Nah, ini terjadi karena adanya distorsi tadi gitu ya, ada gangguan tadi. Jadi miskomunikasi ini adalah seperti perbedaan persepsi gitu ya, perbedaan persepsi antara pengirim dan juga penerima nih, pengirim dan penerima informasinya sehingga menyebabkan tadi perbedaan menyebabkan perbedaan pemahaman gitu ya, perbedaan persepsi antara si pengirim dan juga si penerimanya. Kemudian juga akan ada perbedaan pengalaman, mungkin ada perbedaan pengetahuan, kemudian gaya bahasa, atau bisa juga mungkin pilihan kata yang terlalu sulit nih gitu ya, sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh si penerimanya. Nah, caranya untuk mengatasi miskomunikasi ini yaitu yang pertama kita bisa minta feedback ya dari lawan bicara kita. Pastikan nih, apakah yang kita katakan ini sudah bisa diterima dengan baik atau belum. Atau bisa juga kita meminta mereka melakukan paraphrase. Nah, seperti yang cara yang tadi sudah dibahas ya, yaitu misalnya mengulang nih apa yang kita sampaikan dengan kata-kata mereka sendiri. Supaya pendengar kita ini bisa lebih dalam memproses pesan atau pembicaraan kita dengan baik. Nah, kemudian komunikasikan maksud dan tujuan kita secara jelas. To the point aja gitu. Jangan melebar kemana-mana, nggak usah bahas topik yang lain. Fokus dulu dengan apa yang ingin kita jelaskan kepada mereka. Berikan penjelasan yang jelas, yang singkat gitu ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Lalu perhatikan juga dengan seksama nih ya, jika kita sebagai penerima atau pendengar konsentrasi agar dapat memproses nih ya apa yang sedang disampaikan. Fokus, konsentrasi, dan yang paling penting adalah komunikasi ini kan prosesnya dua arah ya, maka diharapkan keduanya ini aktif ya. Kalau emang ada yang nggak paham gitu ya, atau masih bingung dengan salah satu hal yang dijelaskan atau memang kurang jelas gitu, apa yang tadi dibicarakan, yang nggak ada salahnya juga untuk tanya lagi. Nggak usah ragu-ragu, tanyain aja lagi. Boleh nggak diulangi? Tadi betul yang dibicarain apa sih? Boleh nggak diulangi? Saya kurang paham nih, misalnya seperti itu ya. Minta penjelasan lebih dalam supaya kita lebih paham dan kita lebih mengerti gitu ya apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim pesan ini atau si pembicara ini. Jadi ini yang bisa menghindarkan kita dari miscommunication ini. Oke, rekan RCK, demikian untuk penjelasan kita kali ini, untuk webinar kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan bosan untuk terus belajar ya rekan RCK. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Salam progres.